Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita akhirnya berjumpa ya di SMK PPN Tanjung Sari ini dalam pembelajaran di mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai belajar di mata pelajaran matematika, izinkan saya untuk mengenalkan terlebih dahulu kami dari tim MGMP Matematika SMK PPN Tanjung Sari. Untuk di tahun ajaran 2021-2022, tim guru matematika terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Ibu Dedeh Munawaroh, kemudian ada Ibu Megi Yulia Apriliani, ada Ibu Helni Indasari, ada Ibu Anissa Ikrimah, ada Ibu Anggi Desianti Kusumaningrum, dan ada juga Pak Asep Cahyana. Nah, nanti ke depannya sebetulnya kami sudah memiliki pembagian kelas masing-masing. Namun, jika ada salah satu dari kami juga turut memberikan ilmunya kepada kalian, maka diterima aja karena pada dasarnya kami semua sama adalah pengajar tim matematika SMK PPN Tanjung Sari. Nah, untuk di kelas 10 ATR dan di kelas 10 APHP atau di kelas 10J, 10K, dan 10L, perkenalkan nanti kalian akan belajar dengan saya Anissa Ikrimah. Untuk nomor yang bisa dihubungi, kalau ada apa-apa silakan hubungi saya di kontak WA yang ada di grup. Kalau misalnya nggak punya kuota WA, kalian bisa telepon atau juga bisa SMS seperti biasa. Masih dengan nomor yang sama, insya Allah selalu aktif. Untuk kedepannya, kalau misalnya ada waktu kita berjumpa di sekolah, tolong disapa ya, insya Allah kita saling belajar belajar saling mengenal, saling silaturahmi. Karena saya belum ketemu dengan kalian, tapi kalian udah melihat foto saya sepintas. Jadi nanti tolong disapa ya. Nah, untuk pembelajaran matematika ini di semester 1 ada 3 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Itu sebetulnya kalau waktunya mencukupi. Kalau waktunya tidak mencukupi, nanti kita akan mempelajari 2 saja. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama, kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Di situ ada kata variabel. Nah, nanti kalau mungkin ada kata variabel itu sebetulnya satu kata yang sudah familiar ya. Kalian udah pelajari di bangku SMP. Kalau ada kata variabel itu berarti kalian nanti berjumpa lagi dengan yang namanya X, yang namanya Y, Z, atau mungkin A, B, C, dan lainnya. Nah, kalau yang namanya persamaan, kalau persamaan berarti nanti kalian berjumpa dengan sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti kalian berjumpa dengan yang bukan sama dengan. Nah, nanti untuk materi yang pertama ini sebetulnya materi yang mungkin sudah dipelajari waktu SMP, tapi nanti kita ulang lagi dan akan kita tambahkan dengan yang namanya nilai mutlak. Itu kompetensi dasar yang pertama. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua, kita akan menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Sistem persamaan linier 3 variabel ini mungkin baru sekarang dipelajari. Tapi kalau misalnya kalian ingat di SMP mungkin kalian sudah mempelajari SPLDV. Kalau SPLDV itu 2 variabel, kalau sekarang SPLTV karena variabelnya jadi 3 ya. Nanti itu gampang sekali. Pokoknya kita caranya gunakan yang waktu SMP aja. Caranya sama. Kalau kalian masih ingat namanya eliminasi, substitusi, dan juga ada gabungan dari eliminasi substitusi, kita pakai cara itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada cara menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2 variabel. Nah, mungkin ini materi yang baru karena di sini kita berjumpa dengan pertidaksamaan 2 variabel. Tapi sebetulnya ini materi yang paling gampang, materi yang paling baru dan paling gampang. Nah, itu mungkin kompetensi dasar yang kita pelajari untuk semester ini. Kalau waktunya mencukupi, kalau waktunya tidak mencukupi, maka kita akan coba untuk membahas 2 materi yang di awal tadi. Nah, untuk pembelajaran di masa pandemi ini, nanti pembelajaran matematika akan diberikan melalui media LKPD atau kalian waktu di SMP mungkin ada yang nyebut LKS gitu ya.
LKS, LKPD. Kalau LKS tuh siswa, kalau LKPD itu peserta didik. Intinya sama-sama aja. Nah, nanti LKS-nya akan saya bagikan, akan saya share-nya di grup. Kemudian nanti kalian boleh kalian tulis ulang di buku, atau misalnya Bu saya mau di print aja, nanti kerjakannya di kertas LKS-nya, itu juga boleh. Silakan, terserah kalian enaknya seperti apa, bolehlah mau tulis di buku, mau mengerjakan di kertasnya di print gitu, boleh. Itu silahkan ambil yang paling ringan aja yang mana. Nah, nanti pengumpulan tugasnya nanti saya akan gunakan 2 cara. Yang pertama melalui aplikasi Google Classroom. Sudah familiar ya dengan Google Classroom? Atau kalau tidak memungkinkan, kalian bisa kumpulkan secara langsung ke sekolah. Nanti kalau misalnya kita ada janjian dulu, misalkan saya bilang tolong dikumpulkan di minggu ketiga, nah nanti kalian usahakan kumpulkan minggu ketiga ke sekolah gitu ya. Nanti kita janjian dulu di sekolahnya supaya ruangannya dibuka. Nah, tapi mohon maaf kalau misalnya Bu, saya nggak bisa kirim ke GC karena misalnya nggak punya kuota, tapi saya juga nggak bisa kirim langsung ke sekolah karena rumahnya jauh, mau dikirim di WA aja Bu, gimana? Kalau ada yang pertanyaan seperti itu, saya sampaikan mohon maaf, saya tidak menerima pengumpulan tugas melalui WA. Kenapa tidak menerima pengumpulan tugas melalui WA? Karena memori handphone itu terbatas ya. Nanti takutnya gini, saya terima tugasnya tapi langsung saya hapus. Nah, ketika ada pemantauan misalnya terhadap kinerja guru, ditanya, Bu mana contoh tugas anak? Masa saya jawab udah dihapus Pak, memorinya penuh? Kan nggak mungkin kalau saya jawab seperti itu ya. Jadi mohon maaf, saya tidak menerima pengumpulan tugas melalui WA. Silahkan kumpulkan melalui GC atau dikumpulkan langsung ke sekolah. Kemudian untuk penilaian akhir bab atau ulangan harian dan penilaian tengah semester nanti akan kita laksanakan secara online. Jadi nanti siap-siap, tapi sebelumnya akan saya kasih tahu dulu kapan waktunya untuk ulangan harian dan untuk PTS. Silahkan siapkan kuotanya dan segala macamnya untuk melaksanakannya secara online. Kalau penilaian akhir semester atau PAS itu dilaksanakan secara serempak oleh tim IT SMK PPN Tanjung Sari. Jadi untuk pelaksanaan PAS tidak minta ke gurunya ya, nanti kita laksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Nanti pengelolanya dilaksanakan oleh tim IT SMK PPN Tanjung Sari. Kalau misalnya ada yang mau susulan gimana Bu? Saya karena pas hari itu sakit misalnya. Kalau yang susulan itu nanti kita bahasnya kemudian hari aja, setelah PAS-nya selesai baru kita bahas yang susulan. Cuma kalau yang pengalaman tahun kemarin, untuk yang susulan itu kita minta untuk datang ke sekolah. Jadi datang kerjakan aja di sekolah gitu. Kerjain aja sendiri karena pelaksanaan secara jadwalnya udah selesai gitu. Nah, untuk pembelajaran matematika dengan saya itu sebetulnya tidak rumit. Kalian jangan termakan jangan termakan matematika itu susah gitu. Gurunya tuh pasti galak gitu. Kalau saya pribadi menganggapnya saya bukan galak, tapi saya itu maunya kalian disiplin. Kalau saya bilang A, kalau saya bilang kumpulkan GC, kumpulkan GC. Jangan minta yang lainnya. Kalau misalnya saya bilang kerjakan online, ya kerjakan online gitu. Jangan minta yang lainnya. Ya terserah kalian gimana caranya, usahakan penuhi apa yang saya minta. Kalau misalnya dibilang, ih ibu meni rudet, ya itu sih terserah gitu ya. Cuman kalau saya mintanya gini, kalian harus mencapai tujuan misalnya tujuannya mengumpulkan tugas melalui GC. Kalau misalnya kalian nggak tahu caranya, kalian nanya gitu. Kalau misalnya kalian tahu tapi misalnya nggak bisa lewat jalan itu, ya cari jalan yang lain, silakan usaha. Bagi saya pribadi, prinsipnya adalah kalian akan memetik apa yang kalian tanam.
Kalau misalnya kalian mengatakan, ada yang bilang, saya mah hoream diajar matematika teh lieur. Nah, maka saya juga akan kurang lebihnya, abi mah hoream ngasih nilainya oge lieur. Nah, jadi seperti itu ya timbal baliknya. Kalau misalnya abi mah bade usaha we sakadik-sakadik oge, maka saya juga akan seperti itu. Oke, saya usahakan kasih nilai meskipun nilainya nggak besar gitu ya. Tapi kalau misalnya, Bu, saya udah usaha nih maksimal mungkin, nilainya mau yang besar, oke, ayo saya akan usahakan juga semaksimal mungkin supaya nilai kamu besar. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau kalian mau nabung ke saya 500, saya kasih 500. Kalau kalian nabung ke saya 1000, saya kasihkan lagi 1000. Nggak akan saya potong gitu. Mungkin akan saya tambah, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nggak bisa gitu aja gitu ya. Kalian kalau misalnya ngumpulin, ya udah ngumpulin LKS tapi kosong aja biarin, yang penting judulnya ngumpulin, ya udah saya juga ngasih nilainya kosong aja, yang penting ngasih nilai ya kan. Kurang lebihnya gitu ya, mohon maaf. Itulah pribadi saya yang mungkin banyak kekurangannya. Nah, mungkin itu aja untuk perkenalan kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Silahkan mungkin untuk pembelajaran matematika di hari Senin yang akan datang, kalian persiapkan kira-kira apa yang dibutuhkan, seperti misalnya buku tulis atau misalnya pulpennya, pensilnya, dan sebagainya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, saya nggak ngerti materinya, saya mau nanya di grup, boleh nggak? Boleh, silahkan. Bu, saya mau nanya tapi malu kalau di grup, mau japri, boleh, silahkan. Kalau misalnya, Bu, saya nggak bisa tapi maunya belajarnya ketemu di sekolah, ayo kita ketemu di sekolah, kita janjian dulu, kira-kira bisanya kapan kita ketemu di sekolah. Nah, mudah-mudahan setelah ini saya harap kalian akan menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, yang siap menghadapi pembelajaran matematika. Intinya bahwa pembelajaran matematika itu adalah berjuang dan berusaha. Jangan males, kalau kalian males, saya juga akan males. Seperti itu mungkin dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.